Pelaku pembunuhan tragis di Subang, Jawa Barat yang merenggut 2 nyawa sekaligus belum juga ditangkap. Namun pihak kepolisian masih berusaha keras untuk mengungkap pelaku kasus ini. Namun baru-baru ini, 3 saksi Yosef, Mimin, dan Yoris dipanggil kembali oleh pihak penyidik untuk melakukan tes kebohongan. Namun tidak disangka ini yang terjadi. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu dan nonton video ini sampai habis ya, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima sebuah berita. Jika kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, mari simak video terlengkapnya hanya di channel Indonesia Seleb. Terbaru soal perkembangan kasus pembunuhan Subang dan tes kebohongan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada Yosef, Mimin, dan anaknya Yoris. Dan salah satu yang jadi pertanyaan dalam tes kebohongan tersebut ialah Yosef, Mimin, dan anaknya Yoris. Apakah keduanya melakukan atau menyuruh seseorang yang melakukan pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu? Pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Yosef atas tes kebohongan tersebut langsung dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus pembunuhan Subang saat ini. Tidak hanya Yosef sendiri yang diperiksa tes kebohongan dalam kasus Subang ini, tapi juga Mimin dan juga anaknya Yoris. Klien kami sudah dilakukan tes kebohongan oleh tim penyidik Mabes Polri pada akhir pekan kemarin, ujar kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, kepada wartawan. Menurut kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, tes kebohongan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri terhadap Yosef dilakukan tepat 1 bulan setelah kasus pembunuhan istri pertamanya dan anaknya. Pemeriksaan tes kebohongan itu dibagi 2 sesi. Pertama pada Kamis 17 September 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi 2 dilakukan pada Jumat 18 September 2021 sehabis Jumatan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya waktu tes kebohongan itu tidak bisa mendampingi, hanya Yosef menceritakannya bahwa dirinya sudah dilakukan tes kebohongan oleh Bareskrim Mabes Polri, tutur Rohman Hidayat. Selama tes kebohongan itu dilakukan, Yosef dan Mimin diminta menjawab beberapa pertanyaan penting. Salah satunya apakah keduanya melakukan atau menyuruh melakukan pembunuhan terhadap korban Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu. Keterangan tersebut mereka keduanya, sama baik Pak Yosef dan Bu Mimin, menjawab tidak pernah menyuruh seseorang melakukannya, ungkap Rohman Hidayat. Rohman Hidayat juga mengaku belum mengetahui secara pasti hasil dari tes kebohongan tersebut. Hanya saja, hingga saat ini Yosef masih bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Kalau memang hasilnya memberatkan klien kami, mungkin tidak seperti sekarang, masih bisa beraktivitas di luar. Mudah-mudahan saja hasilnya memang tidak memberatkan Pak Yosef. Karena sudah berkali-kali kami tanya, memang Yosef mengaku tidak melakukan pembunuhan tersebut, ujar Rohman Hidayat. Tes kebohongan ini menurut kuasa hukum Yosef adalah sebagian dari petunjuk saja, artinya melengkapi apa yang saat ini sudah didapat pihak penyidik kepolisian. Sudah 10 kali bolak-balik diperiksa oleh penyidik, termasuk tes kebohongan. Saya berkeyakinan kalau hasilnya negatif, tidak mungkin Yosef ada di luar seperti sekarang ini. Dan bagaimana tanggapan kalian semua tentang kabar tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi-informasi terbaru hanya di channel Indonesia Seleb. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.